Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ihi ala amariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-mannani al-qaili fi kitabihil Qur'an. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah yaitu adalah dengan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa berbuat baik hari demi hari, waktu demi waktu, dan masa hingga masa. Allah dan Rasul-Nya juga memerintahkan kita semua agar menjadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah yang akan kita siapkan untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat nanti. Sejatinya kita hanyalah singgah di dunia ini untuk bersiap-siap menjalankan kehidupan di akhirat. Terkait hal tersebut, Ibnu Mas'ud pernah menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu kasur?" Beliau menjawab, "Apa kepentinganku terhadap dunia ini? Aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan yang sedang berteduh sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian akan pergi meninggalkannya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang kebaikan, tidaklah elok bagi kita untuk merendahkan suatu kebaikan, meskipun itu kebaikan yang ada di sekitar kita. Patut kita apresiasi. Setiap orang yang melakukan kebaikan, siapapun orangnya, patut kita ucapkan terima kasih padanya. Jangan sampai hati dan lisan kita merendahkan dan menganggap remeh suatu kebaikan. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Dalam riwayat lain disebutkan, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an tu'tiya salatal habli walau an tu'tiya syis'an na'li walau an tafriga min dalwika fi ina'il mustasqi walau an tunahi syai'a min tariqin nas yu'idhihim walau an talqa akhaka wajhuka ilaihi man taliqun walau an talqa akhaka mutasallim alaihim walau an tu'nisal wahsyana fil ard." Sungguh jangan kamu hina sedikit pun kebaikan, meskipun engkau hanya diberi seutas tali, meskipun engkau hanya diberi sendal yang putus talinya, meskipun sekedar menuangkan air dari embermu ke dalam bejana orang yang sedang mencari air, meskipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri ketika berbicara dengan saudaramu, meskipun hanya menjinakkan hewan yang buas. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut terdapat suatu pelajaran bahwa tidak seyogyanya kita menghina dan menganggap remeh suatu kebaikan, baik itu banyak maupun sedikit, baik itu besar maupun kecil.
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pernah menyinggung orang-orang munafik yang menghina kebaikan berupa sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fil shadaqah walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Terkait ayat di atas, Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan sebab diturunkannya ayat ini dalam karyanya Al-Tafsir Al-Munir, yaitu tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat dan menganjurkan mereka untuk bersedekah. Para sahabat pun berbondong-bondong untuk bersedekah. Abdurrahman bin Auf datang bersedekah pada Rasulullah sebanyak 4.000 dirham. Abdurrahman berkata, "Aku memiliki 8.000 dirham. 4.000 aku simpan untuk keperluanku dan keluargaku, sedangkan 4.000 lagi aku infakkan di jalan Allah." Rasul menjawab, "Semoga Allah memberkahi harta yang engkau sedekahkan dan harta yang engkau simpan." Allah pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Harta yang disimpan oleh istrinya Abdurrahman ibn Auf makin bertambah jumlahnya hingga 80.000 dirham. Selanjutnya datang Umar untuk bersedekah, sebagaimana Abdurrahman ibn Auf. Selanjutnya datang pula Hashim bin Adi al-Ansyari bersedekah 70 wasok kurma. Utsman pun datang dan sedekahnya yang begitu besar. Di sisi lain, Abu Akil datang untuk bersedekah hanya dengan 1 syak dari kurma. Abu Akil menyebutkan, "Malam kemarin aku memperkerjakan diriku kepada seorang untuk mengairi kebun kurmanya. Aku mendapat 2 syak kurma. 1 syak aku berikan untuk keluargaku dan 1 syak aku infakkan di jalan Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan Abu Akil untuk meletakkan kurma itu di tempat harta sedekah. Melihat fenomena ini, orang-orang munafik pun menanggapi dengan celaan. Mereka berkata, mereka orang-orang yang bersedekah itu tidaklah datang kepada Rasulullah melainkan hanya ingin dilihat dan didengar saja kebaikannya. Sedangkan Abu Akil, dia bersedekah hanya supaya namanya disebut di tengah orang-orang besar. Padahal Allah tidak butuh sedekah darinya, ujar orang-orang munafik itu dengan nada menghina. Dengan adanya sikap dari orang-orang munafik itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.